warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan Nita yang sedang menonton podcast ini. Di sini saya Farah Anissa Azhara, biasanya dipanggil rekan Nita Farah, akan membawakan acara pada podcast episode 4 kali ini. Priwet atau podcast Rami Ibnu IPPNU Doro kali ini kedatangan narasumber, yakni beberapa orang yang nantinya akan menjadi pengurus harian dalam kegiatan konferensi pimpinan ranting Ibnu IPPNU Wodoro. Langsung saja, ini dia rekan-rekan Nita yang keren dan luar biasa. Boleh perkenalan? Jadi siapa ini? Rekan Nita dulu saja. Halo, aku rekan Nita Ella, di ranting Ibnu IPPNU Doro ini sebagai ketua IPPNU. Halo, nama saya Rizkan Abdillah. Saya biasanya dipanggil Rizkon, Icon, tahu mana biasanya rekan sembarang lah gitu. Ya, saya di sini selaku ketua pelaksana di program atau acara konferensi besok. Terima kasih. Nah, dalam sebuah organisasi atau komunitas, pastinya sebuah konferensi menjadi momen untuk bertemu dan mengemukakan pendapat terhadap kegiatan atau acara yang akan atau sudah dilakukan. Terlebih pada awal dan akhir masa jabatan, konferensi menjadi hal yang penting dilakukan untuk memilih kepemimpinan berikutnya, merencanakan kegiatan yang akan datang, dan untuk melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, yuk kita bahas bersama apa saja sih yang harus dipersiapkan menuju konferensi yang dikemas secara santai dan interaktif. Langsung saja ya, ke pertanyaannya langsung. Menurut kalian bagaimana perasaan kalian ketika ditunjuk menjadi pengurus harian di kegiatan konferensi nanti? Mulai dari Mas Rizky. Saya dulu nih. Oh. Ya, awalnya sih untuk pertanyaan itu ya, rekan Nita Farah ya. Ya, untuk rekan Farah, awalnya saya ditunjuk itu dari PH umum Ibnu IPPNU. Mana itu menjadi tanggung jawab saya sih sebenarnya. Amanah yang telah diberikan oleh mereka, hingga mau nggak mau harus mau gitu. Siap nggak siap harus siap. Oke. Ya. Kalau aku sih kan kalau ketua dalam sebuah kegiatan itu jadi penanggung jawab gitu ya. Jadi tugas kami sebagai penanggung jawab itu mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut. Kemudian sebagai konseptor dari kegiatan, terus seri komite. Oke, ada bayangan nggak sih di konferensi itu ngapain aja sih nanti? Yang pasti seru banget kalau konferensi itu ada beberapa kegiatan yang tidak biasa dilakukan di kegiatan yang lain, termasuk ada persidangan dan itu membutuhkan waktu yang lama. Oke, pasti seru nggak sih? Jangan lupa nantikan konferensi kita. Kita melenceng sedikit dari topik. Ini kan sudah menuju hari akhir periode. Gimana sih perasaan dan pengalaman yang kalian dapat selama di periode ini? Bisa benar. Dari Mas. Saya. Melenceng jauh ya sebenarnya ya. Iya. Pertanyaannya ya. Sebenarnya sih kalau menurutku dapatnya apa di Ibnu IPPNU Doro gitu ya? Iya. Banyak banget yang didapat, entah itu relasi, ilmu. Jodoh enggak? Enggak. Dan lain sebagainya di sana. Oh. Semuanya itu anggapnya Ibnu IPPNU itu rumah gitu. Rumah kita kedua, entah itu ketiga, yang empat, kelima. Tapi Ibnu IPPNU di sini ini berbentuk rumah yang bukan bangunan. Anggapnya mereka itu ada, mereka menaungi, mengayomi, bersama-sama saling melengkapi, saling belajar, saling berkembang, bertumbuh dan lain sebagainya. Dan di sana saya dapat semuanya itu. Dan saya bersyukur banget sih bisa berproses, belajar, berjuang dan bertakwa di Ibnu IPPNU Doro ini. Gitu. Rekan Nita Ella? Aku
setuju banget sih sama yang disampaikan sama rekan diskon ini, karena memang menurutku di event WPPNU ini aku ketemu banyak orang yang mau dan bersedia buat nemenin aku Dari nol. dari Dari nol. nol kayak dari nol itu gak punya apa-apa gak punya basic apa-apa. Jadi aku ketemu ada rekan Ita Farah, salah satunya rekan diskon, yang mana mereka berdua ini mau diajak kerjasama untuk membangun kayak bikin kegiatan atau yang ngobrol-ngobrol santai dan bertukar pikiran seperti itu sih. Jangan lupa join di ranting IPNUI PPNU Doro. Bertukar perasaan nggak itu? Bertukar perasaan. Iya nggak sih? Jangan. Ada perasaan sedih nggak ketika menuju konferensi ini? Pastinya ada teman-teman atau rekan-rekan Nita yang demisioner kan? Mungkin nanti jadi agak berubah feel dan situasi ketika berorganisasi. Sedih nggak? Kalau dari aku sih, yang pasti aku bakalan demis ya. Perasaannya, aku nggak tahu ya gimana nanti teman-teman rekan-rekan kita yang aku tinggalkan. Tapi yang pasti ya dulu waktu pertama kali ditinggalkan sama ini PH yang sebelumnya itu rasanya memang beda. Rumah kita bakalan kayak dekorasinya bakalan berubah gitu loh. Orang-orangnya juga berubah, kemudian feelnya juga berubah. Yang awalnya kan saya termasuk yang tertua di pimpinan ranting ini, jadi yang sebelumnya adalah teman-teman sebaya saya, jadi kayak merasa ditinggalkan aja. Tapi overall ketika periode ini aku menemukan banyak adik-adik yang cukup membersamai saya, jadi teman curhat dan lain sebagainya. Menurut kan? Kalau perihal sedih dan senangnya sih itu hal yang lumrah ya, Mbak rekan Ita Farah. Banyak setiap perpisahan itu pasti, setiap pertemuan itu pasti ada perpisahan. Nah, setiap perpisahan itu nggak ada yang menyenangkan, nggak ada. Semua perpisahan itu pasti menyedihkan semua, gitu. Anggap aja gini, itu dari hati. Anggapnya gini, kita sudah merintis, kita sudah saling mengenal, saling membersamai, saling berproses. Tiba-tiba di satu titik kita melangkah di langkah yang berbeda. Anggapannya kita benar, itu adalah hal yang wajar. Itu apa ya? Itu sudut pandang mereka masing-masing gitu loh, anggapnya gitu. Cuma kalau menurut saya itu memang menyakitkan sih Mbak Farah. Kayak berpisah sama Mbak Farah, sama rekan kita Mbak Ella, di mana waktu itu kita masih belum kenal, terus kita saling-saling kenal gitu, saling-saling gurau, terus kita nanti akan melangkah ke jenjang yang lain, berbeda. Pasti semuanya akan berubah di sana. Tapi yang perlu diingat, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, kita jangan lupa proses siapa yang telah melahirkan kita dan siapa yang telah membesarkan kita itu tadi. Contohnya nih, kalau nanti kita bisa lebih upgrade lagi, misalnya kita ke PAC Waru atau ke langsung partai politik misalnya ya, itu apa-apa kita nggak boleh lupa dari rumah kita itu tadi, yaitu IPNUI PPNU Ranting Udara ini. Itu. Oke, sedihnya sudah. Seru sih. Sekarang senangnya. Coba ceritain sedikit pengalaman menyenangkan atau lucu ketika berorganisasi di IPNUI PPNU Doro. Kayaknya dari Tekankan dulu. Ayo, tekan. Semuanya, kalau menurut saya nih, rekan Ita Farah, berproses di IPNUI PPNU Doro itu lebih banyak menyenangkannya daripada sedihnya. Lebih banyak hal lucunya daripada hal terharunya sih. Lebih banyak tertawanya daripada senangnya atau nangisnya gitu. Hal yang membuat saya tertawa yaitu ya kumpul bareng mereka, bareng rekan Ita Farah, rekan Ita Ella, rekan Jimli, rekan Wildan, ada rekan Bintang, di mana mereka itu punya bakatnya sendiri-sendiri. Ada yang pintar nyanyi kayak rekan Bintang, ada yang pintar ngelawak kayak rekan Jimli, terus ada rekan Wildan yang pintar
pinter apa? Pinter desain, edit dan lain sebagainya. Ada lagi yang pinter nyanyi, pinter public speaking. Dimana kita itu jadi satu gitu loh. Dengan skill yang berbeda-beda dan skill yang kita bawa masing-masing gitu. Nah, di sanalah kita biasanya kumpul di mana? Di STK atau di SMK Buana ini, atau di Ceria dan sebagainya, atau di tempat masjid apa ini? Nah, di sana juga gitu. Itu semuanya hal yang menyenangkan menurut saya. Gitu. Rekanita Ella, wah pasti ini cerita lucu sih, lebih ke lucu sih. Jadi pertama kali aku ditunjukkan jadi wakil ketua IPPNU sama rekanita Sinta yang sekarang jadi ketua PAC PPNU. Jadi waktu pertama kali dikabarin, Mbak minta tolong ya amanai jadi wakil ketua. Ya pertama kali reaksi saya adalah aku lah mundur rapine. Pada saat itu memang punya keinginan untuk menikah cepat. Amin, kita doakan ya guys, biar cepat menikah. Menemukan dulu. Emang sudah nyambung, Mbak? Rupanya sudah nemu ya Sudah Mbak. nemu. Doakan dulu ya. Oke. Terakhir, gimana harapan rekan-rekan Nita atau pesan buat acara konferensi nantinya? Untuk pesan untuk konferensi besok, semoga kalian solid untuk menjadikan kegiatan besok ini belajar lagi dan itu jadi tolak ukur kami untuk bisa memilih siapa yang jadi penerus di pimpinan ranting IPNU IPPNU Doro ini. Kemudian kalau kesan sih, karena kita belum melaksanakan ya gimana ya, tapi aku kesan ini sih sama memimpin di IPNU IPPNU Doro ini, kesannya sangat menyenangkan, sangat mengesankan, benar-benar sangat mengesankan. Dan ini jadi apa ya, titik awal aku menjadi seperti ini. Ya. Terima kasih. Rekan Rizka? Kalau perihal kesan ya, pesan dulu ya. Pesan untuk konferensi besok tetap solid, terus ya itu udah jadi rekan kita para. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Pasti kita akan berganti setiap tahunnya gitu. Entah nanti kan pastinya rekan Jimli yang memimpin dan rekan Nita Ella pasti akan digantikan oleh yang baru gitu. Dan pesan saya semoga untuk periode selanjutnya untuk periode selanjutnya IPNU IPPNU Doro ini lebih solid lagi, lebih menyenangkan lagi dan lebih lagi gitu. Nah, dan untuk kesan selama periode tahun ini, saya rasa ini sangat mengesankan dan cukup bisa untuk dikenang dalam kepemimpinannya rekan Jimli, ketua kita, dan juga rekan kita Ella dan Ayunda. Sangat menyenangkan, asik semuanya. Dan saya pastikan kalau saya punya anak nantinya, saya wajibkan untuk ikut IPNU IPPNU yang ada di desanya sendiri-sendiri. Khususnya di IPNU IPPNU Doro. Kalau misalnya saya di sini ya. Gitu. Semoga acara konferensi pimpinan ranting IPNU IPPNU Doro nanti dapat berjalan lancar dan kepemimpinan yang terpilih dapat menjalankan tugas dan amanat yang diberikan. Cukup sekian podcast pada episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta. Belajar, berjuang, bertakwa.